Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida, calon penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kuala Pembuang. Dan saya di sini ditemani oleh Pak Ansari. Beliau adalah salah satu guru yang mengajar matematika di SMP Negeri 1 Kuala Pembuang dan merupakan guru yang akan saya observasi. Dalam kesempatan ini tentunya kami akan melaksanakan percakapan di awal sebelum melaksanakan proses pembelajaran nantinya, yaitu pra-observasi. Ya, Assalamualaikum Pak Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya, pada hari ini kita akan melakukan percakapan observasi, pra-observasi ya Pak ya. Sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas atau sebelum saya nanti mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan pada supervisi kelas nanti ya Pak ya. Ya baik, siap Bu. Adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas adalah yaitu ingin mengetahui dan mengevaluasi nanti bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya. Dan juga tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai langkah awal agar nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi nanti Pak ya, sehingga nanti Bapak akan melakukan pembelajaran yang mana merupakan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bapak, begitu ya Pak ya? Ya, siap. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan observasi, tentunya melakukan pembelajaran di kelas nanti, di dalam percakapan kita ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Bapak ya Pak ya. Tentunya berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi berkaitan dengan langkah awal sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas Bapak nanti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai dari pembelajaran yang Bapak lakukan nanti apa Pak? Oke, baik Bu. Pembelajaran yang rencananya akan saya laksanakan nanti masuk kepada materi aljabar Ibu, yaitu saya memiliki tujuan adalah peserta didik itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian pada bentuk aljabar dengan tepat setelah membaca buku paket, kemudian setelah membaca sumber lainnya, dan juga melihat tayangan video yang nanti akan saya tampilkan dengan model pembelajaran cooperative learning, seperti itu Bu. Baik Pak, di sini ada satu tujuan ya Pak ya yang Bapak ingin Bapak capai terhadap murid Bapak nantinya, yaitu peserta didik nanti mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian pada bentuk aljabar, begitu ya Pak ya? Betul. Lalu bagaimana dengan area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Baik Bu, untuk area pengembangan kompetensi sendiri itu saya mengembangkan pada dua aspek, yaitu pertama itu adalah kompetensi pengetahuan, kemudian kompetensi keterampilan, di mana bagian pengetahuan ini nantinya adalah mereka saya harapkan memahami bagaimana mengoperasikan perkalian pada bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 sesuai dengan aturan dan tahapan-tahapan yang sesuai prosedur. Kemudian di bagian keterampilan mereka nanti saya harapkan mampu menyelesaikan masalah dari perkalian bentuk aljabar dengan memperhatikan bagaimana mereka bekerja sama di dalam kelompok sehingga mereka dapat mempresentasikan nantinya hasil pada lembar kerja yang akan saya berikan, seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan terhadap murid-murid Bapak nantinya yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Baik Pak, kemudian selanjutnya nih Pak, saya ingin mendengar bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Bapak rencanakan, yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nantinya, misalnya berkaitan dengan bagaimana strateginya, model ataupun metode pembelajaran yang Bapak gunakan. Ya, baik Bu. Mengingat kita sudah masuk kepada fase merdeka belajar sekarang ini, jadi
saya itu merancang pembelajaran ini menggunakan strategi yang digunakan pada pembelajaran berdiferensiasi, Bu, yaitu dengan berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan KSE atau kepanjangannya adalah kompetensi sosial dan emosional, seperti itu. Kemudian dalam prosesnya nanti saya akan melakukan pembagian kelompok, itu yang pertama, sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang dilihat dari kemampuannya, keterampilan, serta keaktifan berdasarkan evaluasi atau penilaian yang selama ini saya lakukan. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya secara khusus itu adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, dengan metode diskusi kelompok dan juga nanti tanya jawab seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Pak yang sudah Bapak rencanakan. Kalau media yang digunakan apa nih Pak? Media yang saya gunakan itu, Bu, yang pertama adalah saya siapkan slide PowerPoint-nya. Kemudian saya juga ada video yang saya sudah seleksi dari YouTube yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah lembar kerja peserta didik yang nanti akan saya bagikan di dalam kelompok itu. Ya, baik Pak, luar biasa dengan rencana pembelajarannya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang Bapak telah jelaskan tadi, Pak? Iya, baik Bu. Saya sesuai dengan jadwal selanjutnya, yaitu saya akan mencoba rancangan ini pada kelas yang saya masuk, yaitu pada hari Kamis, Ibu. Hari Kamis, yaitu di kelas 7A, yaitu pada pukul 9.20 sampai dengan 10.40, yaitu jam ketiga dan keempat itu, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi nanti di hari Kamis jam ketiga sampai jam keempat nanti saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak ya. Iya, siap. Untuk melakukan observasi atau supervisi akademik, di mana nanti di dalam observasi tersebut akan memantau bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, guna melihat bagaimana nanti proses pembelajarannya. Kemudian juga akan mencatat beberapa hal penting yang terjadi di dalam kelas. Setelah itu kita akan melaksanakan proses percakapan kembali ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi, yang mana di dalam percakapan pasca observasi ini nantinya akan didampingi oleh kepala sekolah. Nah begitu Pak ya. Ya, siap Bu. Baik Pak, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Pak? Setelah yang saya pahami dari apa yang kita bicarakan pada pagi ini, saya rasa pembelajaran selanjutnya nanti yang Ibu akan memberikan observasi di situ, saya akan lebih melihat dan mendapatkan gambaran tentang media nanti yang akan saya gunakan, kemudian metode yang saya gunakan nanti, dan juga tentunya saya akan mempersiapkan diri dari sekarang, Ibu, agar mungkin nanti bisa mendapatkan hasil sesuai dengan rencana yang saya lakukan. Nah, mungkin diantaranya nanti saya akan melakukan proses pembelajarannya dan mendapatkan gambaran percakapan setelah ini, sehingga nanti dengan percakapan ini saya akan mendapatkan dan bisa melaporkan kegiatannya dengan baik, seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak ya atas waktu yang sudah Bapak sediakan untuk saya, yaitu di dalam kita berbincang-bincang pada hari ini dengan saya, yaitu di percakapan observasi, dan sampai bertemu kembali ya Pak ya di kegiatan supervisi kelas nanti yang akan Bapak laksanakan, yaitu di hari Kamis di kelas 7A nanti pada jam ke-3 dan jam 3 ke 4 ya Pak. Baik, terima kasih dulu Pak ya sebelumnya. Demikian percakapan kita kali ini, sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga pada percakapan pasca observasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar matematika, melanjutkan materi kita pada subbab perkalian.
Ya. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan lagi bahwa perkalian ini adalah materi yang sangat penting. Nantinya kalian akan menggunakan materi-materi perkalian aljabar untuk perhitungan-perhitungan lebih lanjut. Jadi sangat penting kalian memahami materi ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya kita sebagai umat beriman, sebagiannya kita berdoa. Silakan kalian berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama mau mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah ketua kelas, apakah tidak ada ini? Alasannya? Oke, kita lanjutkan. Kita sudah beberapa pertemuan masuk kepada perkalian aljabar. Kemarin kita sudah membahas tentang perkalian bentuk aljabar suku 1 dengan suku 1, kemudian suku 1 dengan suku 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2. Seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan masuk kepada perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, kemudian Bapak akan sampaikan hari ini bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran kooperatif. Jadi nanti kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, yang mana kelompoknya didasarkan oleh tingkat kemampuan kalian. Jadi ada nanti kelompoknya kelompok yang tinggi, yaitu orang-orang yang Bapak anggap mempunyai kemampuan yang tinggi dalam matematika. Itu berdasarkan hasil pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan. Kemudian ada juga nanti kelompok sedang, yaitu orang-orang yang Bapak berikan kategori sedang pada saat dia pembelajaran berlangsung dan penilaian yang sudah dilakukan. Yang terakhir nanti ada kelompok yang rendah. Kelompok yang rendah ini bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan berpikir, cuma nanti dia akan Bapak beri lebih banyak waktu dampingan di kelompoknya. Ya, nanti ada kelompok 3 kelompok jenisnya, dan setiap kelompok nanti mungkin beranggotakan 5 dan 6 orang. Nah, itu nanti pembelajaran kita. Nah, pertama ini Bapak akan memberikan pengantar materi, yaitu dengan tampilan video. Nanti kalian perhatikan dengan baik, karena setelah selesai pembelajaran ini akan ada tes. Jadi setiap orang nanti akan diberi tes, dan nilainya adalah nilai individu. Jadi kalian meminta memahami setiap kegiatan dan memberikan sungguh-sungguh konsentrasinya kepada pembelajaran ini. Nah, jadi ada materi, kemudian belajar kelompok, kemudian nanti ada salah satu kelompok yang Bapak minta presentasi. Ya, jadi hasil pengerjaan. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama ini, Bapak akan tampilkan videonya. Bapak minta perhatikan semuanya. Yang ada yang tidak konsentrasi. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Bapak akan sampai menjelaskan, karena itu terkendala suara. Nah, ini bentuk suku 2 dengan suku 2. Ya, kalian perhatikan bentuknya. Suku 2 dikali dengan suku 2. 2 suku pertama dikali dengan 2 suku kedua. Perhatikan cara dia mengaji. Kita akan diberikan petunjuk panah. Nah, perhatikan panahnya. Oke, kita jeda sebentar. Nah, kalau kita teruskan bagian tampilan, kadang-kadang kalian kesulitan untuk bertanya.
Oke, kita jeda video ini sebentar. Sekarang perhatikan bentuk panah yang menjadi arah perkalian yang ada di situ, kemudian hasil yang ada di bawahnya. Perhatikan. Siapa dulu yang mau bertanya tentang ini? Silakan angkat tangannya. Yang mau bertanya. Sudah sama yang mau. Dapat 6 dari mana kata Nisa? Oke, Bapak sebelum menjawabkan, Bapak yakin ada yang sudah tahu di sini dan Bapak beri kesempatan untuk menjawabnya. Coba enak, dapat 6 dari mana? Positif 6? Karena negatif 3 dikali negatif 2 menghasilkan positif 6. Oke. Ya. Negatif 3 dikali dengan negatif 2 itu menghasilkan positif 6. Ya. Jadi setiap langkah yang ada di sana itu menitik beratkan kepada pemahaman kita sebelumnya, di mana perkalian negatif dikali dengan perkalian negatif menghasilkan positif. Ya. Ingat. Nah, kalau kita melihat konsep yang ada di sini, kalian perhatikan di baris kedua, yaitu yang di sini, x kuadrat min 2x dikurang 3x plus 6 itu terdapat berapa suku, Firman? Pada baris yang tengah ada berapa suku di sana? Ada 4 suku. Berasal dari mana 4 suku? Berasal dari perkalian 2 suku dikali dengan 2 suku. 2 suku dengan 2 suku. Pada perjalanannya kita akan menuliskan 4 buah suku berbeda ini. Nanti pada baris kedua kita akan menghubungkan suku-suku yang sejenis sehingga nanti bisa jadi sukunya itu bisa diperkecil dan disederhanakan. Sekarang mau bertanya, mutawakil. Jawaban terakhir ada berapa suku mutawakil? 3 suku. Itu pelajaran kemarin. Di mana apabila ada suku yang sama, maka suku yang sama bisa digabung dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Apakah ada suku yang sama, Ilham, pada baris kedua? Ada nggak suku yang sama di situ? Ada. Apa sukunya? 2x dengan 3x. Apa sudah betul penyebutannya? Salah penyebutannya. Yang benarnya seperti apa penyebutannya, Firman? Ya, min 2x dengan min 3x. Apa yang lebih tepatnya? Negatif 2x dengan negatif 3. Nah, pelajaran kita sebelumnya mengatakan bahwa apabila suku itu sejenis, maka bisa digabungkan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Itu pelajaran kita yang kemarin. Nah, beberapa pelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin dengan hari ini akan kita lakukan uji kepada kalian. Bapak nanti akan memberikan tes ya pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan videonya. Nah, ini masih dalam bentuk yang hampir mirip dengan yang tadi. Oke, kita coba yang kedua. Yang kedua bilangnya kan? Ya, silakan Firman. Negatif 3x atau negatif 3 yang di belakang? Negatif 3 yang di belakang. Pertanyaan yang sama seperti Messi. Iya Messi. Pertanyaan yang sama dengan kamu tadi. Messi menjawabnya berarti. Kenapa Messi? Ya, karena ya dari 3 dikali dengan
Yang terakhir ya teman. Normatin, kamu menjawabnya. Kali. Tiga dikali positif 1. Ya jawabannya. Kemudian negatif positif 2x dikurang 3x itu menghasilkan negatif 1x. Ya. Jadi yang ada di tengah itu adalah negatif x. Berarti negatif berapa nilainya situ? 1. Karena 1 pada koefisien itu biasanya tidak dituliskan. Walaupun dituliskan itu masih bisa. Oke, Bapak rasa untuk contoh 2 itu cukup. Ada pertanyaan dulu, setelah ini kita akan bagi contoh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, kita akan masuk kepada sesi kedua. Bapak sudah menginisikan kemarin untuk berdasarkan kemampuannya. Nah, yang Bapak katakan rendah jangan berkecil hati. Ya. Yang Bapak katakan tinggi juga jangan berbesar hati ya. Karena besok lambat laun juga bisa berbalik. Yang rendah bisa mampu, yang mampu bisa tidak mampu. Nah, kita akan bagi kelompok-kelompok yang berdasarkan kemampuan ini. Ya. Bapak mulai dari kelompok tinggi. Bapak ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dengan 6 ya. 6 dengan 5. 2 kelompok. Untuk yang kelompok sana. Siapa? Kalau nomornya itu masuk ya. Berarti Bapak masukkan di penggantinya siapa namanya? Yang tidak hadir nih? Taufik. Ya, Taufik. Itu kemampuannya juga sama ya. Jadi si dia di sini ya. Taufik yang tidak hadir. Oke, Bapak minta kita sudah bisa mulai membentuk kelompok ya. Kelompok pertama itu kelompoknya si Enda dan kawan-kawannya sampai dengan si Aurel di sebelah sana. Kemudian kelompoknya Afina, Naisa, Ahmad Rafael di sebelah sini. Silakan dibentuk. Kemudian kelompok Messi, ya Messi, Eka, Siti, Muhammad Ilham, itu di sini. Ya orang. Diangkat. Ya, kami lihat ya di slide-nya. Messi, Eka, Siti, Muhammad Ilham, Muhammad Nompal, kemudian Masa di sini. Kemudian Reza, Alvin, Alfi, Reza, Alvin, Alfi di sini. Yang merasa bagus ya. Kembali terjadi semuanya. Nah, silakan tulis namanya di situ, beri nomor sampai 6. Oke. Dan mulai mengerjakan lembar kerja ini. Kita akan kelompok yang rendah dan sedang ya. Silakan.
2 kali 5 X Y. Ini sini hasilnya 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? Jangan bacakannya. Ini hasilnya tuliskan dulu. Berarti ini kan sini berarti 2 kali. Ini sini, di sini berapa? Ini 3 sudah dituliskan. Berarti 5 kali tuliskan sini kan? Terus sebelah sini ya? Sini. Kan sini semuanya kalian. Nah, ini bukan panah-panah ini ada di sini. Rasanya di sini. Ini jangan langsung ditulis jawaban. Kan 2x dikali 3y. Tuliskan dulu 2x dikali 3y. Begitu caranya. Hasil akhirnya baru ditulis di bawahnya. Kemudian 2x dikali 5y. Berarti di sini 2x dikali 5y. Jadi tuliskan satu-satu dulu. Coba diberi panahnya Kak. Diberi panah. Diberi panah di sini. Coba diberi panah. Coba diberi panah. Sini. Kalian ya, ini sini. Terus sini. Sama ini tapi sebelah sini. Ini kan 2x dengan 3x. Tuliskan di sini 2x dengan 3y, sini 2x dengan y atau 2 kali 5 xy. Nanti hasilnya di sini 10 xy, di sini 6x kuadrat. Sama dengan ini. Jadi panah kayak gini. Coba lihat panahnya ada berapa? 3. Panahnya di sini ada 3. 1, 2, 3. Ya. Coba dicobain. Enggak, nah 5 kali 3 15 sama A kuadrat BC jadinya 15. Yang pertama hitung dulu. Oke, sekarang semuanya duduk. Duduk di situ. Kita akan bahas dan ini akan menjadi presentasi salah satu kelompok. Bapak sudah minta dengan kelompoknya yang kemampuannya tinggi yaitu rendah untuk menjelaskan kepada teman-temannya tentang jawabannya, ya. Karena kita tidak bisa berlama-lama di situ. Karena nanti terakhir kita ada lamaran tes, ya. Silakan Endah. Ini jawaban kelompoknya Endah.
Ya, sudah bawa foto. Ya, yang lainnya diperhatikan. Ini supaya lebih paham nih yang ahlinya yang menjelaskan. Oke, dimulai dari nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, oke. Nomor 2. 5A pangkat 2 BC dikali dalam kurung 2A tambah 3B dikurang 2C sama dengan 5A pangkat 2 BC dikali 2A ditambah 5A pangkat 2 BC dikali 3B dikurang 5A pangkat 2 BC dikali 2C menghasilkan 5A pangkat 2 BC dikali 2A sama dengan 10A pangkat 3 BC ditambah 5A pangkat 2 BC dikali 3B menghasilkan 15A pangkat 2 B pangkat 2 dan C dikurang 5A pangkat 2 BC dikali 2C menghasilkan 10A pangkat 2B C pangkat 2. Oke. Oke, untuk yang pertama apa yang sudah dijelaskan si temannya? Paham semua kah atau ada yang perlu ditanyakan? Paham. Oke, lanjutkan Anda ke bagian yang kedua ini. Karena intinya di sini. Ya, untuk perkalian nomor 3. Soal nomor 3. Perkalian nomor 3 yaitu Apa? dalam kurung X ditambah 2 Dikali dengan dikali X tambah 5 sama dengan X dikali X ditambah X kali 5 ditambah 2 kali X ditambah 2 kali 5 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 2X ditambah 10 sama menghasilkan 2X X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Oke, itu dulu, jeda sebentar. Ada pertanyaan? Ya, ini adalah suku 2 dengan suku 2. Kalau soal yang bagian pertama dan yang kedua, itu masih perkalian suku 1 dengan suku 2 dan suku 3. Nah, ada pertanyaan untuk nomor 3? Tidak ada, sudah memahaminya? Oke, lanjut nomor 4. Sudah, terakhir. Menjelaskan apa lagi? 3A ditambah 4 dikali 2A dikurang 10 sama dengan 3A dikali 2A ditambah 3A dikali negatif 10 ditambah 4 dikali 2A dikurang 4 dikali negatif 10 menghasilkan 3A dikali 2A menghasilkan 6A pangkat 2 ditambah 3A dikali negatif 10 menghasilkan negatif 30A ditambah 4 dikali 2A menghasilkan 8A dikurang 4 dikali negatif 10 menghasilkan negatif 10 negatif 40 6A menghasilkan 6A pangkat 2 ditambah negatif 30A ditambah 8A menghasilkan negatif 22A dikurang 40. Itu jawaban dari nomor 4. Ada pertanyaan? Jadi pada dasarnya soal nomor 3, 4, 25, 26 itu soalnya sejenis. Jadi saja angkanya berbeda-beda, kemudian ada tanda positif dan negatif. Ya, kumpulkan semuanya. Kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Oke, sebelum mau lagi. Mau tanya dulu. Gimana rasanya belajar kelompok? Mana? Lebih paham? Karena Bapak akan
bagikan ini, dan ini tidak boleh dikerjakan berkelompok. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tulis nama, boleh kerjakan. Ini gambar. Ya, langsung di ya, langsung tulis nama kelas, langsung dijawab. Langsung diberikan nanti Pak, pengacara Pak. caranya ditulis di belakang karena ada beberapa aja yang pakai cara. Dan beberapa itu langsung jawab. Ya, saya menentukan koefisien dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Maulidah, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Kuala Pembuang. Saya masih ditemani oleh Pak Ansari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Pak Yoyo Widayanto selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kuala Pembuang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum Pak Ansari. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah sehat semua ya Pak ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan dan yang sudah saya observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, begitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah selesai melakukan proses pembelajaran di kelas Pak? Ya, baik Bu. Terkait perasaan saya seperti itu, pada saat melakukan kegiatan tersebut, pertama saya merasa tegang karena ada observer yang masuk ke dalam kelas seperti itu Bu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya bisa mengikuti dengan santai. Kemudian saya bisa melakukan dengan baik. Tentunya itu adalah berdasarkan arahan dan masukan Ibu juga pada pertamanya, yaitu saya sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga saya merasa dapat melaksanakan rencana itu seperti itu. Baik Pak, Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan lancar. Kemudian Bapak sudah merasa santai dalam melaksanakannya Pak ya. Ya. Kemudian dari proses pembelajaran Bapak tersebut, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan? Kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas tersebut, Pak? Oke, baik Bu. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan sesuai dengan rencana yang telah saya rencanakan, area pengembangan yang dikembangkan pada kegiatan yang telah saya lakukan adalah dua hal, yaitu kemarin pengetahuan, kemudian keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri itu saya fokus kepada kemampuan siswa dalam memahami operasi perkalian pada bentuk aljabar sesuai dengan aturan yang sesuai pada perkalian aljabar. Nah, kemudian untuk keterampilannya Ibu, siswa diminta untuk membuat laporan, kemudian siswa juga saya minta untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya, yaitu berupa RKPD, kemudian tampil di depan seperti itu. Kemudian pada tahapannya semuanya itu saya memperhatikan Ibu kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, dan juga menyiapkan media apa saja yang saya perlukan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut guna menunjang proses pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Baik Pak, jadi ada dua area pengembangan yang Bapak lakukan di pembelajaran tersebut Pak ya, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Dan juga untuk tahapannya Bapak sudah mengawali dengan menyusun rencana pembelajaran tentunya Pak ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa dan menentukan media apa yang Bapak akan gunakan dalam proses pembelajaran. Baik Pak, nah kira-kira dari proses pembelajaran Bapak tadi, sejauh mana nih Pak keberhasilan dari area pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan pada pembelajaran di kelas itu Pak? Ya, baik Bu. Kalau berbicara keberhasilan, tentunya saya merasa bahwa pelaksanaan yang telah saya lakukan itu sudah cukup berhasil. Hanya saja ada beberapa hambatan-hambatan yang mungkin saya akan perbaiki ke depannya yang telah saya rasakan kemarin. Dan nanti pada pembelajaran selanjutnya mungkin nanti bisa saya perbaiki dan minta arahannya. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, hambatan-hambatan seperti apa nih Pak yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran Bapak? Ya, baik Bu, mengenai hambatan-hambatan pada proses pembelajaran, tentunya hambatan itu mungkin juga bisa dirasakan juga oleh guru-guru lain seperti itu. Di antaranya mungkin hambatan di mana terdapat siswa yang kurang aktif Bu, dari sekian siswa itu ada yang kurang aktif.
Kemudian pada saat proses kerja kelompok, ada beberapa siswa yang memang kurang berpartisipasi di dalam kelompok tersebut, seperti itu. Baik Pak, jadi terkait dengan kendala-kendala yang Bapak hadapi tadi, kira-kira apa nih tindak lanjut yang Bapak akan lakukan di pembelajaran berikutnya agar nanti siswa Bapak sesuai harapan Bapak tadi ya, siswanya nanti aktif dalam mengikuti pembelajaran, kemudian siswanya nanti dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Jadi apa tadi Pak tindak lanjut selanjutnya Pak? Iya, Bu. Untuk tindak lanjut selanjutnya yang terkait hambatan yang saya rasakan itu, kalau menurut saya nanti ke depannya pertama adalah saya akan lebih memperhatikan lagi tentang kesiapan belajar siswa, yaitu sesuai dengan proses pembelajaran yang melihat dari kebutuhan belajar mereka seperti itu. Kemudian juga melihat minat mereka dan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian saya juga akan memperhatikan kesepakatan kelas seperti itu, Bu, yang sudah disepakati bersama. Kemudian nanti lebih dirasakan siswa itu merupakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Itu harapannya, Bu. Ya, baik Pak. Jadi ke depannya nanti Bapak akan lebih memperhatikan lagi tentang kesiapan belajar, kemudian minat dari siswa itu sendiri, Ya. terus gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dengan memperhatikan kebutuhan dari siswa itu sendiri ya Pak ya. Betul. Kemudian Bapak tadi juga ingin memperhatikan lebih dalam lagi atau melihat kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati, di mana di dalam kesepakatan kelas tersebut tentunya menunjang ketertiban dalam belajar begitu ya Pak ya. Ya. Kira-kira nih kapan Bapak akan menerapkannya nih Pak? Saya rasa secepatnya akan saya terapkan, Bu. Dan mungkin nanti setelah proses semester ini, ulangan semester ini berakhir, kemudian diawali dengan pembelajaran di semester genap, nanti akan coba saya perbaiki dan lakukan itu. Oke, baik Pak. Jadi tadi Bapak akan merealisasikannya secepatnya ya Pak ya. Baik Pak, semoga rencana-rencana yang Bapak susun tadi dapat terrealisasi dengan baik sehingga Bapak nanti dapat melaksanakan proses pembelajaran di kelasnya lebih baik lagi ke depannya begitu ya Pak ya. Baik, untuk percakapan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Pak. Kemudian saya tunggu kabar Bapak selanjutnya nanti tentang keberhasilan Bapak dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terhadap kendala-kendala yang Bapak hadapi. Jadi tentunya keberhasilan Bapak dalam menghadapi atau menyelesaikan kendala-kendala yang Bapak hadapi tadi Pak ya. Ya baik Pak, terima kasih juga atas waktu yang Bapak berikan. Ya, kemudian saya berikan kesempatan kepada Pak Yoyo selaku kepala sekolah untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan atau coaching terhadap supervisi akademik yang sudah kami lakukan terhadap Pak Ansari di kegiatan sebelumnya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya berkaitan dengan kegiatan Ibu untuk observasi Pak Ansari. Satu kata luar biasa. Dari kegiatan pasca observasi ini yang dilakukan oleh Bu Maulidah dan Pak Ansari telah melakukan pendekatan coaching dengan menerapkan alur delta yang diawali dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana tindak lanjut, dan bagaimana tanggung jawab dari Pak Ansari terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Harapan saya kepada Ibu dapat terus melakukan supervisi akademik terhadap rekan-rekan guru yang lainnya dengan tetap menerapkan langkah-langkah yang diawali oleh pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, sehingga pada tahapan pasca observasi dengan menerapkan alur delta dan dapat memberdayakan rekan dalam mengembangkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Bu tanggapan dari saya selaku kepala sekolah di sekolah SMP Negeri 1 Kuala Lumpur. Ya, terima kasih Bapak atas umpan balik dan tanggapannya terhadap proses dari pasca observasi ini. Diantaranya tadi adalah melaksanakan
percakapan dengan pendekatan coaching dengan menggunakan alur tirta terhadap Pak Ansari, yang mana Pak Ansari telah melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian saya selaku observer tentunya memantau bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ansari. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih juga Pak Ansari atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa berbincang-bincang hari ini, sehingga nanti kita ke depannya bisa sama-sama untuk memperbaiki dalam hal proses pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya di dalam suatu proses pembelajaran kita selalu menghadapi kendala-kendala yang terjadi terhadap siswa kita. Nah, di situ kita nanti bisa merancang pembelajaran selanjutnya bagaimana kita bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Ya, demikian Bapak. Terima kasih juga kepada Pak Yoyo selaku kepala sekolah di sini dalam mendampingi proses kegiatan percakapan ini. Demikian Pak. Ya, baiklah, percakapan pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.